Halo, assalamualaikum para bosku. Terima kasih masih setia bersama channel Lingkaran Hitam. Nah, kali ini kita akan membahas tentang keluarga yang pertama kali menghuni Pulau Madura. Bagaimana kisahnya hingga keluarga ini memilih tinggal dan menetap di Pulau Madura? Agar tidak berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke bahasannya. Semoga konten ini bermanfaat dan bisa menginspirasi bagi kita semua. Pulau Madura awalnya sama saja dengan pulau-pulau yang lain, hanya hutan belantara tak berpenghuni, terdiri dari banyak pulau kecil yang tekstur tanahnya tandus. Banyak sumber dan legenda yang menjelaskan tentang asal-usul Pulau Madura. Salah satu legenda yang tidak banyak orang tahu, yakni tentang awal mula keluarga yang menjadi penduduk pertama Pulau Madura. Legenda ini tidak lepas dari kisah sebuah kerajaan di Pulau Jawa, yakni Kerajaan Pedang Kamulan dengan Raja Sang Hyang Tunggal. Dia memiliki putri bernama Putri Bendoro Agung yang sangat dicintainya. Namun sayang, sang raja pada akhirnya berniat membunuh putrinya sendiri. Hal itu bermula saat itu sang putri raja bermimpi kerasukan rembulan. Setelah selang beberapa hari, Putri Bendoro Agung hamil. Dia pun kaget karena tidak merasa berhubungan dengan pria manapun. Raja yang mendengar dan mengetahui putrinya hamil langsung murka dan menanyakan pria yang telah menghamilinya. Namun karena tidak tahu bagaimana menjawabnya, putri memilih diam, sehingga membuat amarah sang raja semakin memuncak. Karena demi kekuasaan, sang raja meminta seorang patih bernama Pranggulang untuk membunuh putrinya sendiri. Sebagai bukti, sang patih harus membawa pulang kepala putrinya, sebab jika tidak, dia tidak boleh kembali dan dipecat sebagai abdi istana. Namun saat melakukan eksekusi di sebuah hutan, pedang sang patih terpental, bahkan sudah dilakukan berulang-ulang. Akhirnya ia menyerah. Saat itu pula dia berganti nama menjadi Ki Poleng. Ki Poleng kemudian menghanyutkan putri ke laut hingga akhirnya terdampar di sebuah pulau, yang kini kita kenal dengan nama Pulau Madura. Setelah beberapa hari di pulau itu, putri malang tersebut sakit perut hendak melahirkan. Ki Poleng muncul entah dari mana. Setelah mendapatkan bantuan, lahirlah seorang bayi tampan yang diberi nama Raden Sagoro. Raden Sagoro lahir dari rahim seorang ibu yang hamil tanpa sentuhan pria. Legendanya ini hampir mirip kisah Nabi Isa, tapi yang jelas tidak bisa disamakan. Keluarga kecil inilah yang dipercaya merupakan keluarga pertama penghuni Pulau Madura. Raden Sagoro dan ibunya hidup bahagia. Sesekali Ki Poleng mengunjungi keduanya. Diceritakan bahwa saat perahu pedagang yang berlayar dari beberapa pulau di Indonesia sering melihat cahaya dari tempat tinggal Raden Sagoro, terutama di malam hari. Para pedagang itu berjanji jika pelayarannya sukses, maka mereka akan berlabuh di pulau tersebut, mengadakan selamatan dan memberi hadiah pada Raden Sagoro. Tidak heran, di Pulau Madura sering kedatangan saudagar yang sukses melakukan pelayaran. Hadiah-hadiah yang mereka berikan diterima oleh Raden Sagoro dan ibunya. Meskipun Pulau Madura hanya dihuni oleh Raden Sagoro dan ibunya, namun mereka mempercayai jika nanti anak keturunannya yang tinggal di Pulau Madura akan menjadi orang-orang yang berjiwa kuat, berani, dan tak mudah menyerah. Sehingga tak heran jika cikal bakal orang Madura saat ini yang dikenal perantau dan pekerja keras dimanapun mereka berada, berawal dari garis keturunan atau pembabat hutan di Pulau Madura. Itulah legenda Pilu penghuni pertama Pulau Madura. Kisahnya mirip kisah seorang nabi. Semoga kisah ini bisa diambil hikmahnya.